Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang. Nah, sebelum kita memasuki apa itu definisi peluang, di sini saya akan menunjukkan gambar yang selalu berkaitan dengan peluang. Ada koin dan ada dadu. Coba kita perhatikan koin ini. Koin ini memiliki dua sisi. Yang pertama sisi angka dan yang kedua adalah sisi gambar. Apabila kita melemparkan koin ini, kita kan nggak tahu sisi mana yang akan muncul. Pastinya yang akan muncul itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak sisi angka, ya berarti sisi gambar kan yang akan muncul. Nah, kemudian kemungkinan kemunculan itulah yang kita sebut sebagai peluang. Sama seperti koin, dadu juga di saat kita melemparkan, kita kan belum tahu kira-kira mata dadu berapa sih yang akan muncul. Bisa jadi mata dadu 6, bisa jadi mata dadu 4 yang akan muncul, atau bisa jadi juga mata dadu 5 yang akan muncul. Nah, dari semua kemungkinan yang terjadi pada suatu percobaan, kita sebut sebagai peluang. Jadi, definisi peluang adalah kemungkinan yang akan terjadi dari suatu percobaan atau suatu kejadian. Sebelum kita memasuki bab bahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih sejarah peluang itu seperti apa. Nah, di dalam sejarah peluang itu, siapa saja tokoh-tokohnya, kemudian seperti apa sih perjalanannya. Baik, kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki sejarah peluang. Teori ini lahir dan berkembang pada permulaan abad 17 atau sekitar 300 tahun yang lalu oleh tiga ahli, yaitu Blaise Pascal, Pierre de Fermat, dan Chevalier de Mer. Saat itu, seorang bangsawan Prancis bernama Chevalier de Mer meminta pertolongan kepada Blaise Pascal untuk menyelesaikan masalah tentang permainan dadu. Kemudian Blaise Pascal bersama dengan Pierre de Fermat mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Mereka mengkaji cara menentukan hasil akhir dari permainan judi. Permainan ini rupanya menarik bagi mereka. Kemudian mereka mulai menghitung nilai kemungkinan untuk menang ataupun kalah. Nah, dari situlah muncul teori kemungkinan atau teori peluang. Karena permainan judi itulah, teori peluang selalu berkaitan dengan uang logam, dadu, dan kartu remi. Baik anak-anak, tadi saya sudah menjelaskan apa itu definisi peluang, kemudian sejarah peluang itu seperti apa, dan sekarang saya akan memberikan contoh peluang yang sering terjadi dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Hari ini sangat mendung. Budi ingin keluar rumah, akan tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Bisa jadi cuacanya hujan deras disertai petir sehingga Budi takut untuk keluar rumah. Atau cuacanya hanya hujan biasa, gerimis, sehingga Budi bisa keluar dengan menggunakan payung. Atau juga cuacanya sangat cerah sekali, sehingga Budi bisa keluar rumah tanpa membawa apapun. Hal inilah yang dinamakan peluang suatu kejadian. Contoh lain yang bisa kita temui pada kehidupan sehari-hari itu ketika seorang ibu yang ingin melahirkan. Dia hanya mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia melahirkan anak yang berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua adalah ia melahirkan anak yang berjenis kelamin perempuan. Nah, dari banyaknya contoh yang saya sebutkan tadi, masih banyak contoh-contoh yang dapat kalian temukan di berbagai sumber, baik dari pengalaman kalian sendiri ataupun dari internet, buku, dan sebagainya yang itu berkaitan dengan prinsip-prinsip pada peluang. Baik anak-anak, jadi peluang itu ada dua macam. Yang pertama ada peluang empirik, dan yang kedua ada peluang teoritik. Nah, hasil dari perhitungan antara peluang empirik dan peluang teoritik ini seringnya memiliki hasil yang berbeda. Karena apa? Karena kalau misalkan peluang empirik ini peluang yang didasarkan
dari banyaknya percobaan. Sedangkan peluang teoretik itu merupakan peluang yang didasarkan pada rumus. Nah, nanti kita akan membahas tentang peluang empirik terlebih dahulu. Kemudian baru kita membahas peluang teoretiknya seperti apa. Karena kita akan membahas peluang empirik terlebih dahulu. Jadi, peluang empirik itu merupakan peluang yang didasarkan dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, peluang empirik ini sebetulnya sama saja seperti frekuensi relatif. Rumusnya apa? Rumusnya itu PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu merupakan peluang kejadian A, NA-nya ini merupakan jumlah terjadinya A pada suatu percobaan, dan NS-nya yaitu jumlah seluruh percobaan yang dilakukan. Nah, nanti kita akan mencoba alat peraga yang berkaitan dengan frekuensi relatif ini. Jadi kita nanti melakukan percobaan menggunakan alat peraga. Di sini saya akan mempraktekkan alat peraga putaran peluang ini untuk mencari frekuensi relatif, di mana alat peraga ini bertujuan untuk mencari peluang empirik dari hasil percobaan yang kita lakukan. Nanti di sini saya akan memutar putaran ini sebanyak 10 kali, kemudian nanti hasilnya kita taruh di angka-angka yang tertera pada sini. Kita mulai ya. Putaran pertama, dia menunjukkan warna biru, berarti kita tulis di warna biru 1. Kemudian kita ulangi putaran kedua, dia ada di warna pink, pinknya 1. Kemudian pada putaran ketiga, warna hijau 2. Putaran keempat lebih ke pink ya, berarti kita pink. Putaran kelima biru lagi, biru muda. Putaran keenam menunjukkan warna kuning. Putaran ketujuh hijau tua. Putaran ke-8 warna kuning. Putaran ke-9 hijau tua. Dan putaran ke-10 hijau tua lagi. Nah, dari percobaan-percobaan yang kita lakukan, ternyata si angka kuning ini, si warna kuning ini itu muncul selama ini diputar itu muncul 2 kali, berarti 2 per banyaknya percobaan berarti 10, berarti 2 per 10. Warna biru dan pada putaran 10 kali itu muncul angka 2 kali, berarti dia 2 per 10. Warna orange tidak muncul sama sekali, berarti dia tidak mempunyai peluang. Yang warna hijau muda juga sama, berarti dia tidak mempunyai peluang. Dan warna pink itu muncul sebanyak 2 kali dalam 10 putaran. Kemudian yang hijau tua ini muncul sebanyak 4 kali dari 10 putaran. Nah, jadi frekuensi relatif dari masing-masing ini itu sudah kita tentukan, bahwa kuning 2 per 10, biru 2 per 10, pink 2 per 10, dan hijau tua 4 per 10. Sekarang kita akan membahas soal masih berkaitan dengan frekuensi relatif atau peluang empirik yang sebelumnya. Di sini ada soal sebuah percobaan melempar dadu sebanyak 100 kali, kemudian muncul angka 3 sebanyak 20 kali. Nah, berapakah peluang terjadinya mata dadu 3? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya diketahui NA-nya berapa? NA itu merupakan peluang terjadinya A pada suatu percobaan. Nah, munculnya angka 3 itu sebanyak 20 kali, berarti NA-nya 20. Nah, kemudian NS-nya berapa? NS itu banyaknya percobaan yang dilakukan.
NS-nya yaitu 100, berarti kita tulis 100. Nah, rumusnya itu PA sama dengan NA per NS, dimana NA-nya itu 20 dan NS-nya itu 100. Jadi peluang munculnya angka 3 itu pada 100 kali percobaan yaitu 20/100, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/5. Ini jawabannya. Kita sekarang memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu ruang sampel dan titik sampel. Kita mulai dari pengertian ruang sampel terlebih dahulu. Jadi ruang sampel ini dilambangkan dengan huruf S. Pengertiannya yaitu himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan atau suatu kejadian. Sedangkan titik sampelnya yaitu anggota dari ruang sampel. Kita memasuki contoh yang pertama, yaitu di sini ada pelemparan sebuah koin. Yang kita tahu, jika koin dilempar itu, maka yang akan muncul kemungkinannya ada 2, angka dan gambar. Berarti S-nya yaitu angka dan gambar. Maka ruang sampelnya itu berarti 2, angka dan gambar. Sedangkan titik sampelnya yaitu anggota-anggota yang ada di S, berarti ada A dan ada G. Nah, di contoh yang kedua ada pelemparan 2 buah koin. Nah, bagaimana sih cara ngitungnya? Jadi kita buat tabel dulu untuk memperjelas. Kita buat 3 tabel seperti ini. Nah, karena 2 buah koin, satu koinnya itu kan terdiri dari angka dan gambar. Maka 2 buah koin, satu koin di sini kita taruh di atas ini dan satu koin taruh di bawah ini. Nah, jika kita sudah membuat tabel, maka kita gabungkan antara tabel yang di atas ini dengan tabel yang di bawah ini. Nah, kita harus konsisten. Kalau kita mulainya dari atas terus ke bawah berarti AA. Kalau misalkan kita dari sini ke atas berarti AG. Kalau misalnya dari atas ke bawah berarti GA. Jadi kita di sini saya akan mulainya dari atas. Berarti AA kita gabungkan menjadi, terus yang keduanya itu adalah GA. Terus AG, kemudian GG. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini. Jadi ruang sampel yang ada pada pelemparan 2 buah koin ini yaitu ada 4, AA, GA, AG, dan GG. Ruang sampelnya itu sama dengan 4. Titik sampelnya yang mana? Titik sampelnya yang AA, GA, AG, dan GG. Nanti kita lanjut contoh yang ketiga. Ya, di contoh yang ketiga itu ada pelemparan 3 buah koin. Nah, pelemparan 3 buah koin kan terdiri dari ada yang 1 koin, berarti ada yang 2 koin. Nah, 1 koinnya ini saya pengen membuat 1 koinnya ini ada di sini yaitu angka dan gambar, dan 2 buah koinnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, saya punya 2 buah koin yaitu AA, GA, AG, dan GG. Saya akan ditaruh tabel yang mendatar dan 1 koinnya saya akan taruh di tabel yang menurun. Jika kita sudah membuat tabelnya seperti ini, maka tinggal kita persatukan saja tabel yang atas dengan tabel yang bawah ini. AA dengan A berarti kita gabungkan menjadi AAA, GAA,
A, G, A, G, G, A, G, G, A, G, A, B, G, dan G, G, G. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ruang sampelnya ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pada pelemparan 3 buah koin ini, ruang sampelnya ini ada 8. Kemudian titik sampelnya yaitu AAA, GAA, AGA, GGA, AAG, GAG, AGG, dan GGG. Nah, kemudian sebenarnya ini bisa menggunakan cara cepat. Jadi tabel ini hanya untuk memperjelas saja. Karena ini 3 buah koin, karena satu koin kan 2 ya, satu koin untuk cara cepat. Satu koin kan 2 angka dan gambar, berarti 2 dikali 2 dikali 2, atau bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 3 dengan 8. Nah, di sini kita punya contoh yang keempat. Ini sering sekali muncul di soal-soal ujian atau soal-soal yang terdapat banyak banget di buku. Nah, di sini pelemparan 2 buah dadu, berapa ruang sampelnya? Nah, karena satu dadu itu kan memiliki 6 sisi atau 6 mata dadu. Maka kita tulis, karena ini 2 buah dadu, kita tulis 1 dadu di atas dan kita tulis 1 dadu di bawah. Kemudian tinggal kita satukan saja, 1 dan 1, 2 dan 1, dan seterusnya sampai seterusnya sampai kita ketemu di 6. Maka untuk ruang sampelnya adalah, karena satu ini 6 dikali 6 yaitu 36. Baik, sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu peluang teoretik. Jadi peluang teoretik sudah kita bahas pada pada video-video sebelumnya, bahwasanya peluang teoretik yaitu peluang yang didasarkan pada rumus. Rumusnya apa? Rumusnya PA sama dengan NA per NS, di mana PA-nya itu merupakan peluang kejadian A, NA-nya merupakan banyaknya kejadian A, dan NS-nya merupakan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, di sini perbedaan antara peluang empirik dan peluang teoretik ini ada di NS. Kalau misalkan di peluang empirik itu NS-nya merupakan banyaknya hasil percobaan, kalau di sini banyaknya anggota ruang sampel. Nah, kita coba langsung ke contohnya saja. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang A muncul mata dadu 5 atau 6, yang B muncul mata dadu ganjil. Kita coba selesaikan. Karena pada pelemparan sebuah dadu, maka S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu kan memiliki 6 mata dadu, kemudian satu pelemparan, jadi kita S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ruang sampelnya yaitu 6. Nah, kemudian muncul mata dadu 5 atau 6. Kita tulis di sini. Kita misalkan A sama dengan 5 atau 6. Terus 5 atau 6. Nah, ruang sampelnya berapa? 2. Kemudian sekarang muncul mata dadu ganjil, yang B. Kita lihat mata dadu ganjil berapa? 1, 3, dan 5. Maka NB-nya sama dengan 3. Yang kita tahu bahwa rumusnya itu PA sama dengan NA per NS, maka NA-nya 2,
dan NS-nya adalah 6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Sedangkan yang di bawahnya itu B. Peluang munculnya mata dari 3 yaitu sama dengan NB per NS sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada contoh yang kedua. Pada pelemparan 3 koin, tentukan peluang A muncul ketiganya gambar dan yang B muncul 2 angka dan 1 gambar. Nah, kita coba pada pelemparan 3 koin yang kita ketahui bahwasannya S-nya sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Dan ruang sampelnya itu adalah 8. Kemudian kita lihat yang pertama muncul ketiganya gambar. Kita lihat di sini manakah yang ketiganya gambar. Ternyata yang ini. Nggak ada lagi ya, cuma yang ini aja, berarti cuma ada 1 per ruang sampel dari 3 koin ini berapa? 8, 1/8. Kemudian yang B, berapa peluangnya 2 angka dan 1 gambar? Kita lihat di sini yang 2 angka dan 1 gambar. 1, 2, 3. Ada lagi, berarti ruang sampelnya itu 3/8. Seperti itu. Nah, jadi bisa ya untuk mencari peluang teoritik menggunakan rumus tersebut. Nah, sekarang kita memasuki bahasan yang terakhir, yaitu frekuensi harapan. Nah, pengertian frekuensi harapan yaitu banyaknya kemunculan yang diharapkan dari suatu percobaan. Nah, rumusnya ini FH sama dengan PA dikali N, di mana FH-nya ini merupakan frekuensi harapan, PA-nya ini merupakan peluang kejadian A, dan N-nya ini merupakan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Sekeping uang logam dilemparkan 20 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Nah, kita tulis N-nya itu sama dengan uang logamnya itu kan dilempar 20 kali, berarti N-nya itu sama dengan 20. Kemudian, peluang kejadian A-nya itu, karena kita tahu jika sekeping uang logam itu kan peluangnya 1/2, berarti PA-nya itu sama dengan 1/2, maka frekuensi harapannya itu sama dengan PA dikali N sama dengan 1/2 dikali 20 sama dengan 10. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka pada sekeping uang logam ini merupakan ada 10. Anak-anak, sebelum saya menutup pembelajarannya, saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada hari ini. Bahwasanya peluang itu terbagi menjadi 2, yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Kemudian di sini ada ruang sampelnya merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan, dan titik sampelnya merupakan anggota dari ruang sampel, dan frekuensi harapan adalah banyaknya percobaan dikalikan peluang suatu kejadian. Nah, jangan lupa anak-anak, di sini ada soal kuis untuk dikerjakan. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya dan akan membahas lebih dalam lagi tentang peluang. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.